Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Rofi di channel bareng saya. Pada seri ketiga ini kita akan membahas lagi tentang kodular, di mana kita langsung implementasi. Jadi sebelum kita membuat aplikasi dengan kodular, maka kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menyiapkan aset atau bahan-bahan gambar yang kita inginkan. Kemudian juga ada aset suara, mungkin yang berbasis suara atau bisa berupa video nanti yang diupload ke YouTube. Karena nggak mungkin kita upload ke dalam aplikasi kita kalau berupa video, nanti kebesaran. Oke, selanjutnya siapkan perangkat HP Android. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan HP Android dengan kabel atau tanpa kabel. Yang penting dalam jaringan yang sama. Kemudian download aplikasi Kodular Companion di Play Store. Bisa ke link ini. Jadi silahkan pause dulu untuk mencatat link saya atau nanti saya cantumkan di deskripsi pada video ini. Kemudian sediakan koneksi internet yang stabil supaya nanti kita lancar ngodingnya. Nah, ini tampilan di Play Store jika teman-teman mengakses Kodular Companion. Kita masuk ke dalam Kodular, kemudian kita create app, maka kita di redirect ke c.kodular.io. Ini halaman welcome Kodular. Namun bila teman-teman belum mendaftar, maka tampilannya itu seperti ini. Teman-teman bisa login menggunakan email yang sudah terdaftar atau menggunakan Google. Di sini saya coba login. Nah, namun di sini langsung ke profil. Nah, silahkan keluar dulu dari profil atau bisa masuk ke project di bagian sini. Nanti di sini akan ada beberapa project yang sudah kita buat. Di sini langsung create apps. Saya masuk lagi ke sini, createkodular.io, dan di bagian sini bisa create project. Kita masuk dan beri nama proyeknya apa. Di sini media belajar. Saya beri nama dia media belajar. Oke, media belajar di sini sudah ada. Jadi saya gabung saja. Kemudian next. Di sini teman-teman diminta untuk memilih tema. Saya pilih default aja. Kemudian minimum SDK. Jadi minimum SDK ini harus diarahkan ke minimal SDK Android yang ingin dijalankan atau versi Android paling rendah nanti akan menjalankan aplikasi kita. Kemudian di sini package name. Package name ini bisa diisi dengan sebuah domain. Contohnya misalkan di sini media belajar bareng saya.com, misalkan seperti ini, atau bisa dibalik. Biasanya sih dibalik, bareng saya media belajar. Nah, gini, jadi dia dibalik. Ini namanya package name sebagai identifikasi nanti ketika diupload ke Play Store. Kemudian klik finish saja. Kita menunggu sampai kita disediakan sebuah layouting. Oke, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, langsung di sini ada name dari aplikasi kita, yaitu media belajar. Selanjutnya, di sini seperti yang saya sampaikan, di sini ada menu user interface, layout, media. Nanti kita akan coba. Dan di sini ada menu viewersnya atau canvasnya. Kemudian contoh dari device yang kita gunakan. Contohnya kalau saya ganti di sini, saya menggunakan Samsung Galaxy S9 misalkan. Nanti tampilannya seperti Samsung Galaxy S9. Ini sebagai acuan. Jadi nanti aplikasi kita itu di dalam handphone realnya itu seperti apa. Di sini Samsung Galaxy Note, Google Pixel tadi, LG, Microsoft Surface misalkan. Selanjutnya
Pada standarnya di sini langsung ada screen. Kenapa? Karena area kerja ini merupakan screen. Screen itu apa? Screen itu tampilan yang kita lihat di handphone. Itu screen. Jadi kalau diklik sesuatu atau kita masuk ke dalam menu tertentu, maka itu sebenarnya pindah screen. Kemudian screen ini dimiliki oleh user interface di layouting. Selanjutnya, satu screen ini seperti yang saya sampaikan ada propertinya. Ini ada properti, ini bisa kita isi about screen, bisa kita isi nama screennya apa, akan home, ini home atau splash. Tampilan utama yang tampil ketika aplikasi dibuka itu biasanya kan splash. Kemudian di sini line-nya ada dua, horizontal dan vertikal. Line itu perataan objek yang akan ada di dalam screen nantinya. Contohnya di sini saya pilih center, kemudian juga saya pilih center. Jadi kalau saya tarik nanti misalkan di sini saya ambil button, saya tarik ke sini, maka dia akan ada di tengah. Itu karena screen-nya kita atur perataannya di tengah. Jadi objek yang ada di dalam screen ini akan lari ke tengah. Kita bisa pilih di sini perataannya ada kiri, tengah, dan kanan. Kemudian background color ini adalah warna dari screen yang akan kita gunakan. Misalkan warnanya kita ganti menjadi abu-abu, misalkan set, maka di sini menjadi abu-abu. Kemudian kalau screen-nya menggunakan image, jadi kita bisa pilih image. Close screen animation ini transisi sebenarnya. Jadi kalau pindah screen nanti transisinya seperti apa? Pilihannya adalah default, fade, zoom, slide horizontal atau vertikal. Saya pilih fade aja. Kemudian screen orientation nanti ini bisa portrait, landscape, full sensor, mengikuti sensor. Misalkan bisa dimiringkan berdasarkan kondisi HP-nya. Kemudian screen ini apakah dia scrollable, artinya bisa di scroll kalau misalkan kontennya banyak. Di sini saya biarkan saja dulu. Kemudian di sini ada screen title. Jika screen-nya menggunakan title. Kalau kita ubah contohnya di sini misalkan saya ganti menjadi. Nah, di sini berubah. Ini title. Di title ini adalah judul yang akan tampil di menu atas. Kemudian di sini title bar font type. Jika ada menu di sini, maka di sini pilih default. Kemudian title bar subtitle. Jadi kalau di sini ada subtitle, kemudian title visible. Kemudian option menu. Yang titik-titik 3 itu option menu. Jadi kalau ini di uncheck tuh dia hilang. Kalau show status bar, nanti kalau di uncheck dia hilang status dari jaringan di atas sini. Kemudian title visible di sini kalau di uncheck maka tidak ada title itu. Nah, oke, cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.